Guys, jumpa lagi di channel gue, Novita Feliani. Dan hari ini gue mau ngomongin sesuatu yang kayaknya udah gue perhatiin dari lama, karena gue juga lumayan sering nonton drama Korea. Jadi di beberapa drama itu, kalau kalian sering nonton drama Korea, tentunya kalian tahu kalau orang-orang atau cast di drama Korea itu sering banget nusukin jarum ke case lain yang mereka kira pasti ada masalah, yaitu masalah pencernaan. Dan cara ini gue pikir agak nggak biasa di mata gue, karena gue pribadi ngelihatnya kayak itu jarum, belum tentu udah disterilisasi, right? Jadi kayak, oh kayaknya lo lagi masuk angin deh, oh kayaknya lo diare deh, atau kayaknya lo ada masalah deh sama pencernaan lo, sorry. Jadi kayaknya gue tusuk jarum ya, kan itu agak aneh gitu kan. Nah, sementara di beberapa drama Korea gue nangkep tradisi ini cukup banyak. Pertama itu gue lihat dari dari drama Good Doctor. Good Doctor malah mekanismenya lebih rumit, karena di Good Doctor itu pemerannya kalau nggak salah itu malah untuk menyelesaikan masalah yang timbul saat itu, dia justru berani membedah pinggul bagian kanan dari pasien yang dia kira bermasalah. I know, maybe mekanismenya kayak gitu karena dia dokter, jadi dia lebih ngerti gitu ya. Nah, yang gue seremin di sini, jadi oke, gue jelasin sebentar tentang scene yang ada di drama Korea Good Doctor. Jadi si dokter ini tahu bahwa pasiennya itu butuh treatment seperti itu, jadi dia nggak ragu untuk membedah bagian pinggang kiri dari pasiennya gitu, kayak pakai semacam cutter. Jadi menurut dia ini, kalau pompa jantungnya ingin berfungsi, berarti dia harus melubangi sedikit di arah yang dia perkirakan. Jadi si dokter ini udah tahu kalau dia harus melakukan ini gitu. Jadi pertama-tama dibedah gitu dulu sedikit, terus setelah darahnya keluar sedikit, terus dan make sure pasiennya itu udah bisa nafas tanpa PCR ya, tanpa nafas buatan. Terus udah bisa nafasnya stabil, baru dipanggil ambulans dan selanjutnya dibawa ke rumah sakit. Nah, itu di Good Doctor ya, case di Good Doctor. Nggak ada penusukan jarum di situ. Terus di drama lain yang gue tonton, gue lupa drama apa, tapi kayak yang, oh lo sakit nih, sini deh bentar, duduk sebentar sama gue. Nah, dia ngambil jarum gitu sama benang. Gue kan nggak tahu ya apa yang mau dilakuin sama dia. Nah, dia ngambil jarum sama benang, pastinya bukan untuk menjahit dong. Nah, jadi telunjuknya dipinjam, telunjuk orang yang sakit itu dipinjam, terus dililitin sama benang dulu pertama-tama. Kalau nggak salah emang telunjuk sih. By the way, gue lihat ini gue disclaimer dulu ya, ini gue baca di Dreamers Radio, dan menurut gue ini isu yang gue suka. Kenapa tiba-tiba pakai jarum gitu? Apa hubungannya pencernaan sama sesuatu dari tubuh kita yang harus dilubangi? Menurut gue itu ya poinnya, makanya gue bahas. Nah, terus si telunjuk tadi itu dililitin pakai benang, itu kayak ditarik gitu biar terhambat aliran darahnya. Nah, itu dililitin gitu, terus ditarik. Pas ditarik, mirisnya yang gue lihat di drama Korea, di drama Korea nggak ada adegan mensterilisasikan jarum. Hampir nggak ada, karena setahu gue semua jarum yang harusnya ditusukin ke bagian tubuh manusia itu harusnya disterilisasi, ya nggak sih? Iya dong, karena kan vital, penting banget. Nah, setelah dililitin gitu sudah cukup keras, terus aliran darahnya juga udah terhambat, ya udah kita langsung tusuk aja jarumnya ke bagian telunjuk gitu. Jadi kayak ditusuk gitu kan, adegannya nusukin jarum ke telunjuk kayak ditusuk gitu kan. Nah, setelah itu kan darahnya keluar. Nah, mayoritas
kalimat pertama yang mereka bilang pasti, wah darahnya hitam banget, berarti bener pencernaan kamu lagi sakit, atau tuh kan bener darahnya hitam banget, bener nih lo masuk angin gitu, atau kenapa nggak dari tadi bilang, kalau dari tadi bilang kan udah gue tusuk dari tadi, yang kayak gitu. Dan mungkin gue yang belum belajar aja, atau ada dari teman-teman yang lebih ngerti kalau proses kita sakit atau kalau pencernaan kita sakit itu darah bisa jadi lebih kental mungkin, atau perubahan warna darah bisa jadi lebih gelap. I don't really know, tapi kalau ada teman-teman yang tahu atau ada medisnya atau bisa dilampirin juga artikelnya, gue pengen banget baca, so kalian bisa kasih linknya ke gue di komentar. Itu case dari drama Korea yang gue tahu, gue pasti pernah nonton, tapi gue nggak bisa sebutin judulnya karena gue lupa. Oke, case terakhir baru kemarin gue nonton di drama Korea yang direkomendasiin sama adik gue, yang main Bae-suzy sama Lee Seung-gi, yang judulnya Vagabond. Nah, di situ lagi-lagi gue lihat adegan itu, kayaknya please jangan komen ya kayak itu cuma drama kali, nggak usah dipikirin, atau it doesn't happen in real life, in their real life. Karena drama Korea menurut gue sangat relate dengan apa yang terjadi di dunia masing-masing mereka, di dunia mereka masing-masing, sorry. Nah, ya udah sih, kalau kita lihat kayak FTV Indosiar, FTV SCTV itu kan implementasi dari kehidupan kita sehari-hari. Ya kita memang pernah se-cringe itu, kita pernah salah itu. Suami memang berpotensi bisa selingkuh seselingkuh itu gitu. Kan itu berkaca dari kehidupan kita aja. Drama Korea juga gitu. I think pasti mereka juga memiliki sisi dimana mereka belajar dari kehidupan nyatanya gitu. Nah, di drama Vagabond waktu itu Lee Seung-gi yang berperan sebagai Cha Dalgon itu ada di dalam pesawat kan. Nah, dia juga sakit tuh. Si Bae-suzy yang berperan sebagai Go Heri melakukan hal yang sama di dalam pesawat, dan beneran nggak ada adegan sterilisasi terlebih dahulu. Kan harusnya, atau di Korea itu sah-sah aja gitu, ya udahlah lo masuk angin, kayak kita kerokan aja gitu. Kayak kita kerokan kan di mata medis itu juga berbahaya ya, kayak membuka membuka selaput bisa jadi lebih lebar, atau memperlebar malah pori-pori, ibaratnya yang harusnya lo baik-baik aja, tapi dengan lo kerokan malah angin tuh bisa lebih banyak masuknya gitu. Gue nggak terlalu ngerti tentang itu, tapi kalau tradisi orang Korea kayak gitu sama dengan kerokannya kita, ya gue bisa paham, karena kan nggak ada sterilisasi koin juga sebelum kerokan gitu kan. Nah, sama halnya dengan adegan di drama Korea itu, dimana Cha Dalgon kayaknya sakit, terus baru Go Heri yang nusuk telunjuknya Cha Dalgon gitu kan, yang kayak wah darahnya hitam gitu. Dan sebelum gue ngangkat tema ini, sebelumnya gue pernah baca di dreamersradio.com juga. Jadi memang warga Asia Timur, penduduk Asia Timur itu cenderung memang percaya dengan pengobatan serupa. Let's say kayak akupuntur itu katanya dari Cina. Gue bacanya akupuntur itu dari Cina, dan Korea mengadaptasi sistem serupa dari akupuntur sumbernya. Jadi kalau teman-teman pernah ngerasain akupuntur nih, gue pribadi belum pernah ngerasain akupuntur, jadi gue nggak bisa ngomong banyak tentang akupuntur. Kenapa juga kita ditusuk jarum, terus kayak kalau akupuntur kan lebih ke kita tahu titik mana kita ngerasa sakit, terus jarumnya ditusukin ke titik itu kan, jadi kita ngerasain vibe beda mungkin, atau jarumnya dipanasin. Tapi yang jelas gue yakin kalau akupuntur pasti jarum-jarum yang digunakan itu sudah sangat bersih dan disterilisasi. Nah, itu akupuntur. Tapi kalau di Korea kan, tapi yang gue baca sih seharusnya jarum yang digunakan di Korea sebelum ditusukin ke bagian tubuh manusia itu harus dicuci bersih dulu, dikasih api minimal kayak dibakar sedikit, jadi sterilisasi sebelum benar-benar ditusukin ke bagian telunjuk yang mau ditusukin pakai jarum itu gitu
yang gue baca. Jadi gue minta pendapat kalian aja sih, karena isu ini menurut gue menarik. Kenapa pencernaan bisa ada hubungannya dengan, by the way, yang gue baca di Dreamers Radio katanya memang sudah sering dilakukan, dan untuk case kecil, catat ya, untuk case kecil katanya setelah mereka melakukan itu kayak habis ditusuk gitu dan kayaknya perutnya lebih enakan gitu. Tapi itu untuk case kecil ya, kayak maybe lo susah buang angin terus kayak perut lo gak nyaman dan lo tusukin itu ke telunjuk lo, berdarah, darahnya agak hitam, dan ya mungkin itu bekerja gitu. Dan gue rasa kalau case-nya udah agak besar yang kayak benar-benar gak bisa lo percaya dengan tusuk menusuk itu lagi, mungkin lo harus ke dokter yang kayak gitu yang gue baca. Nah sekarang gue kayak minta pendapat kalian aja, pernah gak sih kalian lihat itu di drama Korea? Kalau yang sering nonton drama Korea, kalau nggak ada yang nonton or nggak pernah nonton juga nggak apa-apa. Dan menurut kalian nih, ibaratnya apa persepsi kalian sama kayak gue yang menyamakan si tusuk menusuk itu kayak kerokan di persepsi gue, atau kalian punya sudut pandang lain? Silahkan banget tulis komentar kalian di kolom di bawah ini. Dan satu lagi, kalau kalian terdampar di Korea dan kayak ada orang aja gitu, wah lo sakit perut nih, bentar ya gue obatin, tapi mereka nggak ngasih option apa-apa gitu, mereka cuma bawa benang dengan cara dan sistem yang gue sajiin tadi, apa lo mau coba? Kayak jangan dulu, itu kan belum disterilisasi, atau lo punya jawaban lain yang gak deh, kayaknya gue gak mau nyoba itu terlalu berbahaya gitu kalau belum disterilisasi dan gue harus nusuk itu ke telunjuk gue gitu. So guys, gue cuma ngomong itu aja, dan gue seneng banget kalau kalian mau gabung di diskusi ini, ngomongin apa yang pengen kalian omongin, atau ada isu-isu baru di Korea atau di luar Korea yang pengen kalian obrolin. Gue seneng banget, tulis aja semua ide-ide di komentar, dan gue harap gue bisa suka salah satu ide yang kalian kasih. Dan thank you so much for watching sampai sejauh ini. Bye bye.